menyangkut selalu menyangkut secara melawan hukum, ya, memiliki sesuatu barang yang dipercayakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan itu, ya. Nah, jadi ada penyalahgunaan kepercayaan, dan penyalahgunaan kepercayaan itu tentu dilakukan dengan cara melawan hukum, ya. Nah, kemudian selanjutnya perbedaan tindak pidana. Nah, ini supaya bisa merangsang saudara, kira-kira Anda kalau sudah pelajari tindak pidana pencurian, dan saya kira kalau Anda sudah baca juga modul, mungkin ada yang bisa kasih gambaran sekilas tentang bedanya apa sih tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana pencurian itu? Bedanya apa kira-kira? Kan pasti berbeda kan, tidak mungkin sama itu, ya. Unsur-unsurnya memang ada yang sama unsurnya, tapi secara keseluruhan pasti ada yang membedakan meskipun satu. Misalnya unsur yang sama ya pasti barang siapa, ya, mengambil mungkin. Nah, tapi kalau mengambil di pencurian dengan mengambil dengan di pasal pemerasan kan beda. Nah, kaitan dengan pasal penggelapan ini, kalau ada yang bisa menjelaskan secara singkat, bedanya apa sih penggelapan dengan pencurian itu? Monggo, silakan. Iya, silakan. Saya apa Intan? Iya, Intan, silakan. Andra. Silakan ya. Iya, saya. Kalau menurut saya perbedaan penggelapan dengan pencurian itu, kalau penggelapan itu saya lihat di dalam unsur pasal penggelapannya. Kalau penggelapan itu seorang itu mengambil barang milik orang lain, orang itu sudah dibawa sudah di dalam kekuasaannya. Jadi kayak misalnya dia sudah mengambil dia bukan niat awal itu bukan mengambil barang itu, cuman kayak dititipkan. Misalnya orang itu menitipkan barang ke saya misalnya, Pak. Tapi dia awalnya nggak mau mencuri barang itu, tapi setelah ada di bawah kekuasaan saya merasa ini itu. Kalau pencurian itu barang itu masih di bawah kekuasaan orang lain, dan saya tiba-tiba datang untuk mengambil barang itu dengan niat dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum. Menurut saya gitu, Pak. Oke, ada yang lain? Tadi Intan ya, ada yang mau jawab, Intan? Apa sama saja? Kalau ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Saya, Pak. Sesimpelnya perbedaan pencurian dengan penggelapan itu hampir sama kayak Andra. Kalau pencurian itu barangnya masih ada sama orang lain, tapi kita harus masih harus diambil, jadi itu namanya pencurian. Sedangkan kalau penggelapan itu barangnya itu sudah ada sama suatu orang, tapi mereka punya barang tersebut tanpa jalan kejahatan. Jadi maksudnya kayak Andra tadi, kita udah nitipin barang nih, udah di bawah kekuasaan dia. Nah, terus kita menyalahgunakan kepercayaan dari orang yang udah menitipkan barang ke kita tadi. Itu namanya penggelapan, Pak. Gitu, Pak. Oke, baik. Saya kira sangat luar biasa sekali ya jawabannya. Terima kasih nih. Ini kalau dikasih poin mungkin 100 plus gitu ya. Nah, saya senang nih kalau jawaban kayak begini. Ya, saya bangga karena ya ini kan jadi bekal Anda nanti ya. Nanti kalau Anda lulus sarjana hukum, dan pasal-pasal yang umumnya di masyarakat itu ya pencurian, selain pasal-pasal lain ya. Tapi lebih sering itu apalagi kalau di kepolisian ya, itu pencurian, penggelapan, penipuan, ya, kebanyakan itu ya. Jadi memang perlu pemahaman yang tepat ya. Ingat yang saya katakan tadi, ingat perkataan saya tadi, seluruh pasal-pasal pidana dalam KUH pidana itu ya tidak mungkin sama ya, tidak mungkin sama seluruhnya maksudnya. Karena justru perbedaan pasal itu karena ada unsur-unsur yang berbeda, kan logikanya kan begitu. Pasal pencurian berbeda dengan pasal penggelapan, itu pasti berbeda. Ada yang berbeda. Meskipun ada sebagian unsur-unsurnya
ya, yang sama pasti barang siapa, pasti sama kan. Orang yang mau dipidana kan pasti ada unsur barang siapanya, ada orangnya, manusia kan, nggak mungkin hewan. Itu kesamaannya. Nah, tapi apa namanya, di sisi dari sisi lain ada persamaan, tapi di sisi lain pasti ada perbedaannya, tidak mungkin sama semuanya, ya. Nah, jadi itu yang harus dipahami betul-betul ya, bahwa semua pasal-pasal dalam KUH pidana ya itu pasti berbeda ya antara satu dengan yang lain, meskipun ada sisi persamaannya. Nah, karena berbeda itulah sehingga memang secara logika kan pasal-pasalnya berbeda. Ya, karena ada perbedaan kan. Jadi nggak mungkin, jangan sampai nanti ada pikiran itu sama saja pencurian dan penggelapan. Logikanya kalau sama pencurian dengan penggelapan, kenapa diatur pasalnya berbeda kan, begitu kan? Nah, karena dia berbeda tadi, pasti pasal pencurian tidak bisa diterapkan terhadap perbuatan tindak pidana penggelapan. Begitupun sebaliknya, tidak mungkin suatu perbuatan itu terkualifikasi atau disebut sebagai penggelapan, tapi yang diterapkan pasal 362 pencurian, itu tidak mungkin. Nah, maka itu sekali lagi saya tekankan sejak awal, Anda pelajari mata kuliah ini baik-baik ya. Apalagi kalau nanti Anda jadi praktisi. Kalau di mata kuliah hukum pidana, itu saudara mempelajari hukum pidana secara general. Prinsip-prinsip hukum pidana itu saudara pelajari. Nah, tapi kalau dalam tindak pidana tertentu ini yang kita pelajari ini, bagaimana sih kita menerapkan satu pasal pidana terhadap satu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa hukum.